Di sini gue akan nge-spill satu elemen krusial yang bisa kalian implementasikan ketika kalian masuk ke dalam ranah self-improvement, dan based on my experience ketika gue sudah mengimplementasikan elemen ini, gue mengalami transformasi kehidupan yang sangat signifikan dari segi value dan juga perkembangan diri gue secara holistik menjadi seseorang yang ini jauh lebih better, proper dalam menjalani kehidupan. Nama elemennya itu adalah perspektif, atau bagaimana cara kita sebagai manusia itu memaknai, menginterpretasikan sesuatu hal dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau kita berbicara mengenai kehidupan, itu konteksnya subjektif, coy. Maksudnya subjektif di sini ya ini pandangan manusia itu memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi sesuatu kejadian, peristiwa, dan juga kerangka berpikir dalam diri mereka. Karena kalau kita berbicara mengenai transformasi kehidupan, itu kan nggak cuma sekedar rutinitas yang mereka lakukan, tapi itu balik lagi bagaimana perspektif atau cara memandang mereka menghadapi sesuatu kejadian dalam kehidupan ini gitu. Contohnya aja David Goggins. Perspektif ini memiliki peran yang sangat-sangat krusial dalam menunjang personal development lo. Contohnya, gue punya teman yang pengen pergi nge-gym, tapi karena perspektif dia tuh memiliki perspektif yang sangat-sangat manja, bikin berbagai macam jenis excuse, seperti contohnya, oh gue nggak punya banyak waktu coy, gue sibuk coy, oh tugas kuliah gue banyak, padahal teman gue itu satu jurusan sama dia, dan kalau gue bisa bilang jurusan gue itu nggak terlalu hektik banget daripada jurusan-jurusan lainnya gitu. Dan dari situ gue berasumsi bahwa teman gue itu mempunyai perspektif yang sangat-sangat minim untuk dia pergi nge-gym gitu. Teman gue itu punya waktu yang sama seperti gue, yaitu waktu 24 jam, dan dia punya perspektif bahwa dia nggak akan bisa nge-gym karena dia nggak punya banyak waktu. Padahal nyatanya mungkin dia punya banyak waktu, tapi dia ya menghabiskan waktunya untuk scrolling, main video games, ya pokoknya just wasting his time lah gitu. Sedangkan karena gue punya perspektif yang ini jauh lebih better dibandingin dia, akhirnya gue nggak nyari berbagai macam jenis excuse. Ya walaupun gue diselingi dengan kesibukan kuliah, ngedit video, nugas dan segala macamnya, tapi gue punya perspektif yang memadai bahwa urgensi gue nge-gym itu sangat penting gitu, sehingga gue bisa menemukan waktu yang tepat untuk gue nge-gym walaupun ya gue sibuk gitu. Nah itu pentingnya perspektif, bagaimana cara lo memaknai sesuatu hal sehingga hal ini bisa menimbulkan urgensi yang kuat terhadap diri lo. Belum gue masuk ke dalam perspektif tersebut, di sini gue pengen reminder aja ke kalian. Di sini gue pengen spill satu fakta brutal yang lo harus telan ketika lo menjalani proses pendewasaan. Dan ketika lo sudah nelan fakta brutal ini, gue jamin lo kehidupan lo tuh bakal jauh lebih independen lah gitu. Lo bakal jauh punya persepsi dan juga visi yang jelas kemana lo pengen arah menjalani kehidupan ini. Dan remindernya itu adalah nobody give a damn about you, nobody relying on you anymore. Ya intinya guru lo lepas tangan, orang tua lo lepas tangan, saudara lo itu lepas tangan. Jadi ya life is on your own gitu. Lo pengen mengarah kehidupan kemanapun ya udah itu pilihan lo, dan konsekuensinya itu sangat-sangat brutal coy. Karena sesuatu hal yang memberikan pelajaran yang sangat-sangat keras kepada diri lo itu bukan orang tua lo, tapi itu adalah dari segi waktu, dan ya itu balik lagi ke dalam aksi lo. Karena ketika lo menjalani proses pendewasaan, lo pasti butuh semacam acuan, semacam informasi-informasi dan juga prinsipal-prinsipal yang lo harus tanam di dalam diri lo. Karena pada dasarnya semua manusia itu pasti punya keyakinan dan nilainya, ideologinya masing-masing. Dan brutalnya lagi, ketika nobody give a damn about you, artinya lo harus bisa menyusun kerangka berpikir lo secara tersistematis di dalam diri lo. Karena ketika lo nggak punya kerangka berpikir yang tersistematis, lo nggak punya value perspektif yang memadai dalam menjalani kehidupan, akhirnya lo bakal berkonflik sama diri lo sendiri karena lo punya kerangka berpikir dan juga sudut pandang yang sangat-sangat dungu gitu. Yang pertama itu adalah start attracting, stop chasing. Ada satu quotes yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang di dalam otak gue, dan ini gue tekankan ke dalam diri gue ketika gue mempunyai perasaan atau neediness, ketika gue mempunyai perasaan untuk ketergantungan dengan orang lain lah gitu. Misalkan ya gue ngerasa pengen cewek karena gue FOMO, gue pengen ngedapetin A sampai Z. Tapi dengan quotes ini sangat membantu. Quotesnya berbunyi seperti ini: if you chase a butterfly, the butterfly will go away. But if you build a beautiful garden, the butterfly will come to your garden. Kalau kita bisa mengambil kesimpulan dari analogi quotes tadi, itu adalah ketika lo ingin mendapatkan kupu-kupu, maka lo nggak mungkin untuk mengejar kupu-kupu tersebut secara terus-menerus, karena kupu-kupu itu bakal terbang gitu. Sedangkan kalau lo membuat suatu taman yang cantik, lo menanam suatu bunga yang bisa merangsang kupu-kupu ini untuk datang ke lo, maka lo akan bisa mendapatkan kupu-kupu tersebut. Artinya kalau kita bisa telah secara dalam dan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka untuk lo bisa mendapatkan sesuatu hal apapun itu aspeknya, maka kita harus memfokuskan ke dalam aspek internal diri terlebih dahulu. Dalam konteks akademis, misalkan kupu-kupu yang lo pengen kejar itu adalah nilai yang tinggi, lo pengen mendapatkan nilai performa dan juga produktivitas yang baik di dalam lingkungan akademis. Kita lo terlalu memfokuskan ke dalam kupu-kupu tersebut, lo hanya memfokuskan ke dalam nilai itu saja tanpa memperhatikan faktor internal lo atau taman lo, akhirnya ya nilai itu nggak bakal bisa lo capai coy. Misalkan lo mencari berbagai macam jenis strategi pembelajaran di YouTube, lo mencari berbagai macam jenis metode, lu nonton konten-konten motivasi di YouTube tanpa lu memperhatikan faktor internal di dalam diri lu terlebih dahulu.
Dan ini sama sekali nggak salah, tapi ada strategi yang jauh lebih efektif dan efisien dan menghemat waktu juga untuk lo bisa mendapatkan kupu tersebut, yaitu membangun taman lo. Dan membangun taman lo, analoginya di sini itu adalah contohnya, dibandingin lo hanya memfokuskan ke dalam metode pembelajaran lo, kenapa lo nggak belajar untuk melatih fokus lo, daya tahan konsentrasi lo dalam melakukan sesuatu pembelajaran lagi, pemahaman. Kenapa lo nggak fokus ke dalam faktor-faktor yang memengaruhi performa lo dalam belajar, misalkan dari segi otak lo. Dan karena lo fokus untuk membangun taman, akhirnya lo melakukan sesuatu aktivitas-aktivitas yang membantu performa dalam lo belajar, misalkan lo olahraga, lo mengedepankan kesehatan mental lo terlebih dahulu, lo mengedukasi diri lo, membaca buku, dan juga menata lingkungan ruangan lo tuh jauh lebih bersih dan rapi dalam proses pembelajaran. Dalam dua skenario tadi, kalau kalian bisa simpulkan, pasti yang lebih efektif itu lo ngebangun taman lo terlebih dahulu. Dan taman di sini maksudnya adalah ada faktor-faktor internal yang lo harus perhatikan di dalam diri lu, di dalam inner self lu lah, untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kalian bisa tebak yang lebih efektif itu kan pasti lu ngebangun tamannya dulu dibandingin lu hanya ngejar kupu-kupu. Karena kalau lu ngejar kupu-kupu doang, lu pengen, oh gue pengen dapat nilai yang tinggi, gue pengen dapat nilai yang tinggi, tanpa lu memperhatikan isi otak lu nggak refleksi kehidupan lu itu ngapain aja, lu nggak tahan belajar karena otak lu itu punya otak TikTok, lu punya attention span yang rendah, ya akhirnya nilai itu cuman fana coy. Lu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai tersebut. Waktu lu nyontek, kayak lu cuman modalin chat GPT, lu cuman modalin AI, padahal aslinya otak lu kosong. Dengan lu memfokuskan ke dalam diri lu sendiri, inner self lu dulu, dengan lu membangun taman lu dari segi pemahaman, lu membiasakan diri lu untuk membaca, lu punya desire yang sangat kuat untuk belajar, ini kan jauh lebih efektif dibandingin lu hanya fokus mengejar kupu-kupu tersebut. Di konteks kedua itu dari segi cewek. Nah, di masa SMP sama masa SMA, gue itu bisa dibilang tergolong cukup needy ya sebagai cowok, dimana gue sangat haus afeksi ketika gue ngedeketin cewek gitu. Dan cewek yang gue deketin ini nanggepin gue gitu, dan dia nanggep as a friend, bukan suatu hal yang sangat serius gitu. Dan karena gue terlalu memfokuskan untuk mengejar kupu-kupu tersebut, dimana gue ngechat dia mulu tiap hari, gue nyari berbagai macam jenis gimana cara ngechat cewek dan segala macam, akhirnya ya si cewek yang gue deketin ini malah lost interest coy. Karena ya gue terlalu meluangkan banyak waktu untuk si cewek tersebut, sehingga gue kelihatan kayak seorang cowok pengangguran, seorang cowok purposeless gitu. Dan ketika citra gue itu lalu untuk mengejar seseorang tersebut, akhirnya si kupu-kupu itu pergi. Dan ya itu terjadi. Tapi sering berjalannya waktu, ketika gue masuk kuliah dan gue mulai menanamkan perspektif baru, gue banyak banget belajar dari segala kesalahan kehidupan gue, dan gue itu jauh lebih mengedepankan purpose gue, value gue ya. Ketika gue sudah mengedepankan value gue baru sadar bahwa gue jauh lebih banyak mendapatkan attraction dari cewek. Dan ya konteksnya attraction di sini tuh nggak cuma dari segi pacaran sih, tapi dari segi konteks sosialnya gue bisa dibilang jauh lebih berkarismatik dibandingin sebelumnya yang gue cuma ngejar satu cewek doang gitu. Karena gue adalah orang yang sangat desperate, sangat needy, sangat fear of missing out untuk masuk ke dalam relationship, dan gue terlalu mengejar kupu-kupu itu, akhirnya ya gue lupa sama diri gue sendiri gitu. Sama juga konteksnya dengan duit cewek. Kalau lu pengen ngedapetin duit, dibandingin lu hanya memfokuskan model bisnis apa, jenis pekerjaan apa, kenapa lu nggak fokus ngebangun taman lu terlebih dahulu? Oh, gue pengen menjadi seorang YouTuber, oh gue pengen jadi seorang e-commerce bisnis, tapi lu punya etika kerja yang jelek, lu nggak punya strategi yang matang, lu nggak punya disiplin, lu nggak punya desire atau hasrat yang sangat-sangat kuat, ya akhirnya kan sama aja cuy. Itu kayak cuman fana doang, goals lu tuh cuman fana karena lu terlalu memfokuskan ke dalam aspek eksternal dibanding internal. Jadi lu itu sebagai manusia ibarat magnet, dan ketika lu mendekati sesuatu hal yang lu pengenkan, barang tersebut langsung nempel ke lu, karena ya lu punya hal-hal yang menunjang di dalam diri lu gitu. Selanjutnya, discipline is pain but it makes you fulfill. Di dalam kehidupan ini ada dua sisi koin yang nggak bisa kita lepas, itu semacam yin and yang, dan hal itu adalah pain and pleasure, rasa sakit dan rasa kenikmatan. Tapi sayangnya orang-orang yang mindless, yang nggak menggunakan penalaran mereka secara kritis, mereka hidup secara mindless gitu. Mereka mengulangi rutinitas yang sama, padahal di dalam rutinitas tersebut nggak ada benefitnya sama sekali, itu nggak ada impactnya sama sekali. Mereka kebanyakan nge-spend waktu untuk melakukan kenikmatan hasrat mereka, sampai akhirnya lupa akan tanggung jawab mereka sebagai seorang individu. Jadi mereka hanya mengandalkan yang namanya prinsip takdir ada di tangan Tuhan gitu. Tapi ketika takdir mereka buruk, mereka malah menyalahkan Tuhan. Mereka nggak mengevaluasi effort yang mereka keluarkan terhadap diri mereka sendiri. Kalau lu terlalu pasrah sama takdir ada di tangan Tuhan, dan lu cuma ikut arus doang tanpa lu fleksibel dalam menjalani kehidupan, you are useless bro. Jadi salah satu hal yang bisa meminimalisir rasa penyesalan lu di masa depan, lu harus bisa membiasakan diri lu untuk jauh lebih disiplin. Disiplin itu sakit, disiplin itu gak enak, karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu adalah makhluk emosional, kita sifat emosional. Tapi seiring menjalani proses pendewasaan, lu bakal sadar bahwa nobody give a fuck about your feeling. Jadi lu harus bisa, istilahnya tuh harus semacam jangan terlalu terpaku sama emosi lu, jangan terlalu mengandalkan sifat emosional lu dalam melakukan sesuatu tindakan.
tindakan. Karena lu bayangin sendiri, ketika lu terlalu mengandalkan tindakan emosional lu dalam melakukan aktivitas, misalkan lu dikasih tugas, lu pengen mendapatkan body goals lu, dan lu terlalu mengandalkan perasaan lu, maka ya lu gak akan bikin progres cuy. Karena ya pada dasarnya kita sudah hidup di era modernisasi yang sangat-sangat sampah. Banyak banget media-media stimulasi visual, banyak banget media-media yang membuat seseorang itu nyaman gitu. Dan ya percaya sama gue, ketika lu menghadapi rasa sakit tentang yang namanya disiplin, lu capek-capean untuk melakukan sesuatu hal, walaupun lu capek, lu enak, tapi ini percaya sama gue, ini bisa membangun kesehatan mental lu cuy. Karena kalau gue bisa menganalisis cerita gue dulu di masa lalu, dimana gue itu sama sekali bukan orang yang gak disiplin. Kerjaan gue itu cuman konsisten main video games, gue cuman buang-buang waktu, gue cuman fucking around like an idiot gitu. Dan ya kalian bisa tebak cuy, gue depresi, gue punya kesehatan mental yang buruk, gue punya karisma dan representasi personality gue itu sangat-sangat minim. Ya gue gak percaya diri banget dulu di depan cewek. Tapi setelah berjalannya waktu, gue jauh lebih mengedepankan rasa disiplin gue. Jadi gue punya hasrat yang sangat kuat untuk membalas dendam diri gue di masa lalu. Gue kayak semacam redemption lah gitu istilahnya. Gue pengen menebus diri gue di masa lalu dan juga membalaskan dendam-dendam yang gue punya sebagai seorang cowok loyo. Dan aspek disiplin yang gue lakukan itu adalah dari segi nge-gym dan juga mengedukasi diri gue dengan konten-konten self-development. Dan ya kalian bisa tebak, ketika gue disiplin, gue nge-set suatu rutinitas secara berulang-ulang kali, gue membuat suatu habits yang harus gue lakukan, gue baru sadar bahwa ketika gue sudah membangun level skill disiplin yang memadai di dalam hidup gue, semua hal yang gue lakukan itu jauh lebih mudah coy. Dan ya maksudnya jauh lebih mudah di sini, gue punya ketahanan mental dan resilient dalam melakukan aktivitas apapun ketika gue sudah membangun disiplin. Dan ketika lo sudah membangun disiplin dan lo membangun progres yang sangat signifikan, lo bakal ngerasa jauh lebih fulfill coy. Lo bakal ngerasa jauh lebih terisi gitu. Perlakuan orang di sekitar lo, tanggung jawab lo, kerjaan lo, produktivitas lo, semuanya flow lah gitu, kayak mengalir kayak air, karena lo sudah mengkultivasi hasrat disiplin di dalam diri lo. Disiplin itu gak enak, tapi dengan rasa sakit ini lo sadar bahwa ada kayak suatu meaning yang lo dapatkan kalau melakukan aktivitas tersebut. Ya even though di dalam kehidupan ini ada dua sisi koin, pain and pleasure, kenikmatan dan rasa sakit, lo bisa tebak cuy, orang yang terlalu mengedepankan kenikmatan, terlalu mengedepankan zona nyaman di dalam diri mereka nggak punya boundaries yang sangat besar di dalam diri mereka, akhirnya mereka self sabotage, entah tuh pengen ngelakuin A sama Z, mereka nggak tepati, mereka pengen dapetin nilai tinggi tapi mereka nggak belajar, mereka pengen badannya bagus tapi mereka nggak pernah nge-gym, ya akhirnya mereka nggak bikin progres. Dan gue jamin ketika mereka nggak pernah bikin progres, mereka terlalu nge-self sabotage diri mereka, akhirnya mereka bakal ngerasa sampah, depresi, kesehatan mental mereka memburuk. Dan ketika kesehatan mental mereka memburuk, akhirnya mereka punya realita yang terdistorsi bahwa dengan mereka melakukan kenikmatan secara terus-menerus, mereka melakukan fake pleasure, kenikmatan palsu, entah itu dari segi pornografi, video game, scrolling, nongkrong-nongkrong gak jelas setiap hari, mereka bakal berpikir bahwa ini cuma satu-satunya cara untuk mengisi kehampaan. Dan kenikmatan itu sifatnya palsu, kenikmatan itu fana. Bahkan menurut riset sendiri ya, ketika kesehatan mental seseorang itu memburuk, akhirnya mereka gampang terjerat di dalam suatu addiction atau kebiasaan-kebiasaan yang gak ngasih benefit gitu. Balik ya, ketika lo mengedepankan rasa sakit, dan rasa sakitnya konteksnya di sini tuh sifatnya effort, lu nggak suka baca tapi lu baca, lu malas nge-gym tapi lu nge-gym, lu malas melakukan pekerjaan lu tapi lu melakukan pekerjaan lu. Ini dari sudut pandang neuroscience ya, ketika otak lu tuh melakukan suatu kerja keras, lu bakal ngerasa semacam kayak kenikmatan yang lu dapatkan ketika lu sudah melakukan kerja keras tersebut. Ibarat lu punya tugas di dalam lingkungan akademis, lu bisa pilih dua hal, lu bisa mengedepankan rasa sakit terlebih dahulu atau lu bisa mengedepankan kenikmatan terlebih dahulu. Kalau kita ambil skenario lu adalah orang yang mengedepankan kenikmatan terlebih dahulu, lu prokrastinasi, lu menunda-nunda untuk mengerjakan tugas ini, lu having fun, lu melupakan tanggung jawab lu sebagai seorang mahasiswa, lu bisa tebak at the end of the day, ketika udah deadline-nya itu mepet, lu bakal dapetin rasa sakit yang jauh lebih besar coy. Entah tuh nilai lu jadi jelek, ya lu punya performa yang sangat jelek dalam lingkungan akademis karena lu terlalu mengedepankan kenikmatan coy. Dan ya kalian bisa tebak, kenikmatan tersebut itu malah mengarah ke dalam rasa sakit bandingin kenikmatan. Jadi sebenarnya gimana kalau skenario-nya itu dibalik, lu mengedepankan rasa sakit terlebih dahulu dibandingin rasa kenikmatan, dimana lu sakit-sakit mengerjakan tugas tersebut, lu brainstorming, lu melakukan berbagai macam jenis effort, ya pokoknya lu effort banget lah gitu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan ya kalian bisa tebak, ketika tugas tersebut sudah selesai dan tanggung jawab lu itu selesai, lu dapetin kenikmatan yang lebih besar dibandingin lu mengedepankan kenikmatan sebelumnya. Nah, ketika lu sudah mengerjakan tugas, lu punya kenikmatan untuk melakukan free time, lu punya kenikmatan untuk melakukan banyak hal, otak lu tuh bersih dan plong lah gitu, karena lu sudah menyelesaikan tugas tersebut dengan cara mengedepankan sakit. Ibarat orang yang di masa muda nggak punya disiplin untuk pergi nge-gym, ya mungkin di masa muda mereka masih fit coy. Mereka sedentary lifestyle itu mereka masih fit gitu, mereka masih bisa lari, masih bisa jalan, tapi in the 5
10 years lu bisa tebak coy, di umur 30 mereka bakal jatuh sakit-sakitan. Sedangkan lu yang udah mengedepankan rasa sakit disiplin dengan lu pergi nge-gym, lu masih fit coy, lu masih fit walaupun lu udah tua, walaupun lu sudah kepala 3, kepala 4, lu masih bisa jalan, lu masih bisa lari, lu masih bisa melakukan banyak aktivitas karena ya lu fit di masa mudanya. Tapi ketika orang tersebut terlalu mengedepankan kenikmatan, mereka malas-malas makan junk food, mereka mainan video game sama teman-teman Discord sampah mereka, ya udah, at the end of the day semua hal yang berbicara itu waktu, itu bukan orang tua lu, bukan guru, bukan dosen lu. Nggak ada lagi kata-kata yang namanya nah kan udah gue kasih tahu, nah kan udah gue bilang. Nggak ada yang ngomong, satu hal yang ngomong itu cuman waktu itu nggak punya bahasa, tapi percaya sama gue, dia bakal menjawab hal tersebut secara adil gitu. Perspektif selanjutnya itu adalah set boundaries, yaitu menamakan batasan di dalam diri lu. Semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, percaya sama gue, semuanya temporary. Every pain is temporary, every pleasure is temporary. Semua kejadian, peristiwa, temen yang lu temui, cewek yang lu crush ketika lu melihat dia, semua hal itu sifatnya temporary. Jadi dengan lu bisa ngeset suatu boundaries atau batasan terhadap diri lu, untuk lu nggak ketergantungan sama orang, sama peristiwa atau kejadian, lu itu bakal jauh lebih plong dan flow dalam menjalani kehidupan. Permasalahan terbesar kebanyakan orang di zaman sekarang itu banyak banget orang yang meromantisasi masa lalu, banyak banget orang yang tergantungan dengan seseorang gitu. Misalkan ada seorang cowok yang ngedeketin cewek dan si cewek ini cuma ngemanfaatin cowoknya gitu, tapi karena si cowoknya ini nggak punya boundaries, cowoknya ini nggak punya batasan, terlalu needy untuk ngedapetin afeksi ini cewek, ya si cowok ini mau aja ditai-taiin sama cewek coy ya. Karena apa? Karena dia nggak punya boundaries. Dengan lu sebagai seorang individu itu punya boundaries, punya batasan untuk ngerespek, untuk melindungi energi lu, bahwa semua hal di dalam kehidupan ini temporary, bahwa ya semua hal di dalam kehidupan ini temporary dan sementara, lu bakal jauh lebih menghemat banyak bahan bakar energi di dalam diri lu untuk nggak pikirkan sesuatu hal yang ini dimaksudkan untuk mengalir gitu. Jadi set boundaries, jangan mau waktu dan energi lu terbuang sia-sia untuk sesuatu hal yang dimaksudkan untuk pergi, atau bahkan ada orang yang nggak menghargai lu, ada orang yang nggak nganggap lu lagi sebagai seorang teman, let's say, maka ya let them go bro. Work toward yourself, cari suatu aktivitas yang menunjang personal development lu tuh jauh lebih besar, supaya lu bisa membuktikan bahwa lu punya self worth. Selanjutnya, prioritaskan kesehatan mental terlebih dahulu. Dan ya maksud gua memprioritaskan kesehatan mental di sini itu bukan berarti lu menghindarkan diri lu dari tanggung jawab. Lu tau lah Gen Z stigma bahwa Gen Z itu dikit-dikit mental health, mereka dikasih tekanan, pressure, mereka langsung nyerah. Enggak gitu cuy. Ya, kesehatan mental lu dari dalam inner self, dalam diri lu lah gitu. Karena kesehatan mental lu ini menunjang berbagai macam jenis aspek di dalam kehidupan lu cuy. Dari segi produktivitas, mood lu, cara lu bersosialisasi, cara lu merepresentasikan karisma dan aura lu, itu gak jauh dari kesehatan mental. Karena fundamental lu dalam menjalani kehidupan itu gak jauh dari kesehatan mental. Karena ketika lu punya kesehatan mental yang buruk, semua hal yang lu lakukan ini akan semacam memberikan efek domino. Kalau lu punya kesehatan mental yang buruk, lu punya mood yang buruk. Ketika lu punya mood yang buruk, lu akhirnya malas melakukan sesuatu hal. Lu punya performa, nilai, dan produktivitas yang sangat buruk juga, dan akhirnya lu malah berujung depresi karena ya lu capek sama diri lu sendiri. Jadi prioritaskan kesehatan mental lu terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita bisa memprioritaskan kesehatan mental kita dengan dua hal. Pertama itu dari segi rutinitas yang kita lakukan, perspektif, dan juga dari segi spiritual. Dan ya di sini gue menjelaskan berdasarkan pengalaman gue bukan psikiater, gue bukan psikologis. Dari segi rutinitas di sini gue bakal bikin simple aja. Di sini gue nggak bakal nge-spesifikin lu harus A sampai Z. Intinya gue punya prinsip, if you live like you gonna feel like intinya kalau lu punya kesehatan mental yang buruk, itu adalah sebuah pertanda bahwa ya lu punya lingkungan yang sampah. Kalau lu ngerasa depresi dan ngerasa sampah, ada buku yang sangat gue rekomendasikan, yaitu Lost Connection dari Johanna Ray. Dalam buku ini akan memecah belahkan kenapa seorang itu punya kesehatan mental yang buruk. Kalian bisa baca aja sendiri. Kemudian itu dari segi perspektif. Alasan terbesar kenapa orang itu punya kesehatan mental yang buruk itu karena mereka punya perspektif yang sangat-sangat minim. Mereka punya perspektif yang sangat sempit gitu. Mungkin mereka terlalu memfokuskan ke dalam diri mereka sendiri, atau mungkin mereka terlalu mendramatisasi. Akhirnya mereka terlalu memfokuskan aura mereka ke dalam sesuatu hal yang negatif, sampai mereka lupa ada suatu hal yang harus mereka syukuri terlebih dahulu gitu. Karena based on my experience, kenapa kesehatan mental gue di SMP itu buruk banget ya, karena gue terlalu mendramatisasi sesuatu hal. Padahal masalahnya sepele, masalahnya itu masalah kecil, tapi karena gue punya perspektif yang dungu, akhirnya gue terlalu mendramatisasi hal tersebut. Dan masalahnya apa? Ya pokoknya sesuatu kedunguan yang kalian bisa bayangkan di anak-anak puber zaman dulu lah gitu. Dan ketika gue memahami jauh lebih dalam tentang diri gue sebagai seorang manusia, bahwa ya semua hal itu nggak perlu didramatisasi, let it flow lah gitu.
Karena life keeps going on, people keep going on, person keep going on, times keep going on, semua keep going on cuy. Jadi it is what it is lah gitu. Kalau emang itu dimaksudkan untuk pergi ya udah pergi aja. Dan ya gue jauh lebih punya kesehatan mental yang baik. Perspektif krusial yang gue tanam sampai sekarang dan ini ngenujang diri gue banget itu adalah you're gonna die someday, why do you care so much about. Jadi ada satu yang disebutkan oleh Alex Hormozi. Dia adalah seorang pembisnis yang sangat-sangat sukses dan juga seorang YouTuber self improvement. Dia mengatakan seperti ini, ngapain gue peduliin opini-opini sampah orang lain ketika orang yang ngasih opini sampah ke dalam diri gue itu nggak datang ke dalam funeral gue, ke dalam kuburan gue. Maksudnya di sini maksudnya adalah kita sebagai manusia itu pasti nggak bisa terhindar dari yang namanya komentar-komentar orang lain, judgement. Jadi ini adalah salah satu faktor penghambat potensial orang juga, yaitu dari segi judgement. Mereka terlalu banyak mendengarkan, mereka terlalu peduli. Jika seseorang itu terlalu peduli dalam tanda kutip over caring gitu ya, misalkan ketika orang public speaking mereka terlalu takut dijudge, mereka takut dikatain, mereka takut dipandang punya penampilan yang buruk dan segala macam, akhirnya mereka nggak punya keterampilan public speaking yang baik. Tapi bang seseorang itu sudah lost, kayak sudah lepas banget, gue kan bakal mati gitu, ngapain gue pedulin opini orang lain, gue bakal mati, gue bakal lupa sama hal ini, orang nggak bakal ingat selamanya ini, gue cuma sementara hidup. Ya apapun aspeknya itu menunjang diri gue banget. Contohnya gue adalah orang yang pemalu dalam public speaking, tapi ketika gue sudah punya perspektif yang lost, kayak like I'm gonna die someday, ngapain gue pedulin orang lain, gue ngerasa jauh lebih meaningful aja dalam menjalani kehidupan. Ya gue nggak punya beban-beban fana yang menghantui pikiran gue lagi, ya entah tuh gue takut dijudge apa, I'm gonna die gitu, it's nothing matter anymore. Hal selanjutnya ini jauh lebih reflektif, perspektif reflektif. Jadi lu punya sudut pandang untuk merefleksi diri lu. Selalu tanyakan kepada diri lu, apakah gue melakukan sesuatu hal yang fulfill atau tanggung jawab gue sebagai seorang manusia. Jadi di dalam buku Marcus Aurelius Meditasi, Marcus Aurelius sempat mengatakan kalimat seperti ini, ketika seseorang itu malas untuk bangun dari tempat tidur, dari tempat teranjang, dan mereka mengatakan kalimat, ini tempat tidurnya enak banget, dingin banget, mending gue tidur aja. Coba tanyakan dan refleksikan sejarah dalam terhadap diri lu. Apakah gue dilahirkan di dalam dunia ini untuk bersenang-senang atau dilahirkan untuk melakukan tanggung jawab gue sebagai seorang manusia? Kenapa gue sangat rewel melakukan tanggung jawab seorang manusia dan mengeluh untuk melakukan sesuatu hal yang nyaman? Maksudnya di sini kita mungkin pernah punya skenario di mana ketika kita pengen bangun melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu pekerjaan dan kita ngerasa malas, maka kita harus refleksikan ke dalam diri kita bahwa kita hidup di dalam dunia ini tuh bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk sekedar kayak having fun, fucking around, mengumpulkan kenikmatan, kesenangan sebanyak mungkin, bukan itu coy. Karena pada dasarnya secara nafsu, secara mekanis manusia itu nggak akan pernah puas. Ada semacam paradoks tertentu ya. Jadi kesenangan apapun itu, lu mau ngecrot 5-6 kali, 10 kali nonton pornografi, lu pasti nggak bakal pernah puas coy. Jadi bahkan ketika lu terlalu mengandalkan kenikmatan secara brutal ya, lu malah makin depresi coy. Jadi ada semacam paradoks yang nggak manusia itu bisa penuhi gitu. Pentingnya di sini kita harus mengedepankan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia terlebih dahulu. Tanggung jawab kita sebagai seorang manusia itu nggak cuma sekedar ya having fun, we have something to do. Manfaatkanlah diri lu sebagai jati manusia untuk memenuhi alam semesta. Marcus Aurelius berbicara seperti itu, di mana semua hal yang ada di dalam kehidupan ini, hewan sekecil apapun itu, semut, lebah, burung, itu melakukan aktivitasnya sebagai makhluk hidup coy. Kenapa kita sebagai manusia yang punya akal, yang punya badan yang jauh lebih better dibandingin hewan-hewan lainnya, itu malah mengeluh menjalani kehidupan ini? Maka pentingnya lu harus menanyakan hal ini, am I doing something fulfill today? Karena ketika lu nggak melakukan something fulfill dalam menjalani kehidupan, maka lu nggak menjalankan tanggung jawab lu, obligasi lu sebagai seorang manusia gitu. Intinya tanggung jawab ini kayak makanan sehari-hari. Kalau lu nggak makan, lu lapar. Tapi ketika lu nggak melakukan tanggung jawab, ya ini nggak ada teguran sama sekali, lu nggak bakal ngerasa lapar, tapi at the end of the day waktu bakal teriak coy. Jadi ketika lu melarikan diri lu dari suatu tanggung jawab yang lu harus lakukan, dan lu nggak melakukan something fulfill, something making progress di dalam kehidupan lu, mungkin ya di 3 hari ke depan ya lu masih fine aja. Tapi ketika hal ini sudah tertanam di dalam diri lu dan lu nggak melakukan sesuatu hal yang memenuhi tugas lu sebagai seorang manusia, lu bakal fucked up at the end of the day coy. Sekian dari gua, keep improving.